Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar, dosa yang membinasakan, yang mungkin banyak dari kaum muslimin yang menganggap enteng. Dan ini kenyataannya, dosa-dosa besar dianggap enteng oleh sebagian kaum muslimin, padahal dahulu para kaum muslimin di generasi pertama umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah menganggap enteng sekalipun itu hanya dosa kecil. Sekalipun itu dosa kecil, mereka menganggap suatu yang besar. Berkata sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kuntum tarawna as-saghair wa nahnu nara annaha minal mubiqat." Sesungguhnya kalian melihat dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang kalian lakukan itu bagaikan, di mata kalian itu bagaikan semut, bagaikan semut yang kecil yang melewati bagian wajah kalian kemudian diusap selesai, sedangkan kami menganggapnya itu adalah bagian dari yang membinasakan, bagian yang membinasakan, dosa besar. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan awal tentang dosa-dosa besar, pengertiannya dan ancamannya di dunia maupun di akhirat, dan juga tentang dosa-dosa kecil bisa menjadi besar kapan? Ketika seorang menganggap enteng dosa tersebut. Bisa menjadi dosa besar ketika dia menganggap enteng, dan juga dia melakukannya secara terus menerus. Sebagaimana dalam hadis, janganlah kalian melihat dosa kecil itu suatu yang biasa, yang kecil, sedangkan gunung itu terdiri dari batu-batuan yang kecil sehingga menjadi sebuah gunung yang besar. Ketika diterus menerus lakukan, batu-batu yang kecil menjadi besar, menjadi gunung, ya. Dan juga disebutkan oleh para ulama salaf, janganlah kalian melihat dosa yang kalian lakukan akan kecilnya dosa tersebut, akan tetapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Nauzubillah min dzalik. Dan di antara dosa besar, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan bahas saat ini, dosa besar yang ketujuh, dosa yang membinasakan, yaitu memakan riba, bermuamalah dengan harta riba. Ini termasuk dosa yang membinasakan. Akan disebutkan dalil-dalilnya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di antaranya
dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah secara jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan di antara larangannya, dan jauhilah, tinggalkanlah, ya, zaru, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak melaksanakannya, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya kepadanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak akan bangkit di hari kiamat nanti, melainkan bangkitnya mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan syaitan, orang yang kerasukan syaitan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu disebabkan mereka pernah berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Tidak ada beda hukumnya, sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan bermuamalah dengan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah lalu dia berhenti dari memakan riba, maka apa yang telah diperolehnya dari harta riba yang sebelumnya itu menjadi miliknya, hak dia, dan urusannya itu akan diserahkan, terserah kepada Allah. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Namun barang siapa yang mengulang kembali memakan riba, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, apa saja? Beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang dibenarkan. Disebutkan setelahnya memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita-wanita beriman baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan zina. Ini semua 7 dosa besar disebutkan di situ, dosa riba. Rasulullah juga bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah melaknat orang yang memakan riba dan juga mukilah, yang memberinya, yang memberi riba, memberi pinjaman riba. Beliau menjelaskan hum sawa, mereka itu semua sama dalam siksaan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, akilur riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Orang yang memakan riba, yang memberi riba, dan yang mencatat perniagaan riba, mencatat transaksi riba, apabila mereka mengetahui hal ini, mengetahui hukumnya,
akan haramnya riba, terus mereka melakukannya, maka di hari kiamat kelak mereka akan dilaknat atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa hendaknya tinggalkan ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari harta riba. Ditinggalkan, maksudnya apa yang pernah kita lakukan, pinjam meminjam dan lainnya dari harta riba kita tinggalkan, dan apa yang kita telah miliki dari harta riba itu telah menjadi suatu yang halal bagi kita jika kita berhenti bermuamalah dengan riba. Dari sini syariat datang dengan jelas mengharamkan riba, karena riba itu dapat menghancurkan pribadi dan mujtama, menghancurkan pribadi dan masyarakat. Mungkin di sini kita akan bahas sekilas mengenai sejarah riba itu apa. Sejarah riba, kapan berdirinya. Sejarah riba, ahli sejarah mengatakan bahwa riba itu pertama kali dilakukan, atau transaksi riba itu sudah sejak zaman peradaban Farao di Mesir, atau peradaban Sumeria atau Babilonia dan Asyuriyah di Irak, dan juga mengatakan sebagiannya dalam peradaban Ibrani ketika orang-orang Yahudi Ibrani melakukan perniagaan riba, sebagaimana telah termaktub dalam perjanjian lama, maksudnya kitab yang dibuat oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab suci mereka. Kitab yang dibuat oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab suci mereka itu dinamakan perjanjian lama, ya, perjanjian lama. Sedangkan kitab yang dibuat oleh orang-orang Nasrani sebagai kitab suci mereka itu disebutkan perjanjian baru oleh mereka, ya, yang mana kedua-dua kitab ini telah dinyatakan dalam Al-Quran munharaf, telah dirubah-rubah dari Taurat yang asli dan juga dari Injil yang asli, ya. Maka di dalam kitab perjanjian lama ini yang menunjukkan bahwa kitab ini telah dirubah oleh orang-orang Yahudi, di situ ada termaktub di dalamnya, dalam perjanjian lama, bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari selain orang Yahudi. Zalim nggak di sini? Zalim, ya kan? Dalam buku ini perjanjian lama mereka, kalau sesama Yahudi nggak boleh makan riba, nggak boleh mengambil harta riba. Tapi kalau Yahudi sama selain Yahudi, sama Muslim dan lainnya, maka dibolehkan mengambil riba dari orang selain Yahudi. Nah, ini jelas keharaman dan tidak asli kitabnya, sudah jelas tidak asli, karena tidak adil di dalam hukum seperti ini. Namun dari sejarah-sejarah yang telah disebutkan pakar sejarah, kapan pertama kalinya terjadi perniagaan riba, itu tidak ada yang valid, ya, kecuali apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa jauh sebelum itu telah ada riba yang dilakukan oleh Bani Israel dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dari umat Nabi Musa, ya, itu sudah ada muamalah riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam
surat An-Nisa ayat 160-161, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi berbuat zalim, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Allah katakan di sini disebabkan mereka memakan riba, menunjukkan bahwa riba sudah ada sejak zamannya umat Nabi Musa, Bani Israel. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Allah larang riba. Sebelumnya Nabi Musa telah melarang riba, ya. Dan karena mereka memakan harta benda yang dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu di antara mereka siksa yang pedih. Kemudian setelah itu, hadirin yang dirahmati Allah, umat-umat Yahudi setelah itu mereka memperkenalkan riba kepada bangsa-bangsa Arab, ya. Sebelumnya bangsa Arab di Jazirah Arab belum kenal riba. Yang mengenalkan riba mereka, orang-orang Yahudi di kota Taif dan Yasrib. Di Taif dan Yasrib di Arab Saudi. Setelah itu, Yasrib ini maksudnya kota Madinah. Di kota Madinah, di kota itu Yahudi berhasil meraup keuntungan. Sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah sendiri, sampai mereka menggadaikan anak istri mereka untuk menjadikan jaminan hutang riba ini, ya. Karena jika tidak mampu mereka bayar, maka jaminan itu anak-anak dan istri mereka itu akan menjadi budak orang Yahudi kalau mereka tidak mampu membayar. Jadi dari kota Taif ini praktik riba mulai menjalar, ya, dari Taif juga Madinah menjalar ke Makkah. Maka dipraktikkan oleh bangsa-bangsa Quraisy, orang-orang musyrik Makkah di zaman jahiliyah, ya. Mereka mempraktikkan riba, ya, dan marak di Makkah setelah itu, sampai turun larangan, ya, dalam Al-Quran kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, riba jahiliyah telah dihapuskan, ya. Beliau bersabda, wa ribal jahiliyah maudhu'. Riba jahiliyah saat ini telah dihapuskan. Wa awwalu riban adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudhu'un kulluh. Dan riba yang pertama yang dihapuskan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Di antara bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu seorang memberikan pinjaman. Ini bentuk-bentuk riba yang dilakukan di zaman jahiliyah. Seorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang telah ditentukan dengan syarat harus dibayar sebanyak 11 keping uang. Pinjam 10, bayar 11. Nah, itu riba. Pinjam 10 keping uang, bayar 11 keping, lebih 1. Ini contoh riba yang ada di zaman jahiliyah. Contoh lainnya, seorang meminjamkan 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dia belum membayarnya, maka dia katakan yang memiliki harta ini, beri saya, yang berhutang, beri saya masa tangguh, beri saya waktu. Nanti kalau tidak saya bayar, ya saya akan tambah nanti. Saya akan tambah. Beri saya waktu, nanti jika sudah mampu saya bayar, saya akan tambah lagi. Ini riba zaman jahiliyah. Seperti contoh yang lainnya, riba di zaman jahiliyah juga, seorang memberikan pinjaman modal
Ini juga riba. Memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas, setiap bulannya dia mendapatkan bunga 2 keping uang emas. Ya, setiap bulan dia dapat 2 keping uang emas. Bila telah sampai pada masa yang telah ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda ya keterlambatannya yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga yang telah ditentukan. Juga contoh berikutnya, seorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Dia beli barang dengan cara yang tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatannya selain melunasi hutang pokok. Ya, dia bayar denda ya, keterlambatan selain melunasi hutang pokoknya. Ini riba, praktek riba di zaman jahiliyah. Hadirin yang dirahmati Allah, harta haram, para ulama telah membaginya menjadi 3 harta haram. Ketiga-tiga ini harta. Selain itu halal. Yang diharamkan 3. Yang pertama, harta yang diambil dengan cara yang zalim. Ya, harta yang diambil dengan cara yang zalim. Seperti dia mencuri. Ini zalim. Ya. Mencuri riba bukan. Ini bukan termasuk riba, tapi zalim. Ya. Dia mengambil hak orang lain. Ini zalim. Contoh lain, harta haram yang diambil dengan cara yang zalim adalah dia tidak memberikan gaji kepada yang berhak mendapatkannya. Ya, ada yang berhak mendapatkan gaji sekian, dia tidak memberikannya sepenuhnya. Ya, tanpa alasan. Dia mengurangi. Ini harta zalim. Ya. Berjudi. Ini harta yang diambil dengan cara yang zalim. Dan lain-lainnya dari mengambil harta tanpa hak, itu harta zalim. Kemudian yang kedua, harta yang diambil dengan cara goror. Harta yang diambil dengan cara yang goror. Goror itu adalah dia bermuamalah dengan menjual suatu barang yang tidak jelas hakikatnya. Itu goror. Dia menjual barang tapi tidak jelas hakikat barang tersebut. Ada goror di situ. Ada sesuatu yang tidak jelas. Seperti dia membawa kotak, isi kotak ini ada barang di dalamnya. Dia katakan, saya jual barang ini dengan barang yang ada di dalam dus atau kotak ini dengan harga 1 juta. Terus dibeli. Ternyata kalau dibuka kurang dari 1 juta, rugi dia. Kalau rugi dari 1 juta, dia untung. Maka ini goror. Seperti yang kita lihat saat ini, undian-undian itu. Ya, permainan-permainan anak yang ada di situ mengundi, ya, yang ketika dia memasukkan koin, dia pun mulai dalam mengundi, diputarlah itu permainannya. Jika kena, dia dapat. Tapi kalau nggak kena, dia nggak dapat apa-apa. Uangnya diambil sama orang yang membuat undian tersebut, ya. Dan itu banyak sekarang, apa istilahnya sekarang, anak-anak biasa main itu permainan yang di dalam kotak itu ada boneka, berbagai macam boneka. Masukin koinnya, terus mulailah alatnya itu mengarah ke boneka. Jackpot. Ya. Diambil. Kalau kena, dapat bonekanya. Tapi kalau nggak kena, rugi dia.
dan sering-sering nggak kena, dan di situ kadang sudah di setting agar tidak kena terus, lebih sering nggak kena, ya. Dan ini goror, harta haram, termasuk harta haram, dan lainnya dari yang tidak ada kejelasannya, yang tidak ada kepastiannya. Ini semua adalah harta perniagaan yang goror. Sedangkan yang ketiga adalah harta haram, yang ketiga adalah riba yang kita bahas saat ini. Ini termasuk yang diharamkan dan hukumnya telah dijelaskan tadi. Hukum riba ya atas haramnya berdasarkan dalil-dalil dari ayat-ayat maupun hadis-hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan riba. Tidak ada seorang ulama pun dari zaman salaf hingga khalaf, tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan riba. Karena jelas ayat Al-Quran dan hadis-hadis mengharamkan riba, dan Allah mengumumkan perang dengan mereka yang mau bertransaksi riba. Juga di antara dalilnya, dalil akan haramnya riba, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba isnan." Dosa riba itu terdiri isnan wa sab'una baban. Riba itu terdiri 72 pintu. Terdapat 72 pintu. Adnaha mislu ityanir rajul ummah. Dosa yang paling ringan dari riba itu bagaikan seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Yang paling ringan dari riba dosanya seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan disahihkan oleh Al-Albani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dirhama yusibuhu ar-rajul min ar-riba a'dhamu indallahi fil khati'ah min 36 zinatan yazniha ar-rajul." Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan oleh seorang dari hasil riba itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dia berzina sebanyak 36 kali. Ya. Walaupun satu dirham, Rasul katakan inna dirhaman, walaupun satu dirham sedikit yang diambil dari harta riba, dari bunga, ya, itu lebih besar dosanya daripada dia melakukan zina sebanyak 36 kali. Begitu besarnya dosa riba. Dan pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, yang melakukannya. Beliau bersabda dalam hadis sahih Muslim, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa." Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi yang menjadi saksi atas transaksi riba. Kata Rasulullah, semua sama-sama berdosa, mendapatkan kutukan yang sama. Ada sebagian orang yang beralasan dalam menghalalkan riba dengan berbagai macam teori-teori, yang mana teori ini semua menyelisihi dalil dan akal sehat. Di antara mereka ada yang berusaha untuk melegalkan riba dengan berbagai alasan, di antaranya teori Agio yang mengatakan manusia secara naluriah lebih mengedepankan uang yang ada saat ini. Nah, ini alasan dia. Uang selalu mengalami inflasi. Ya, ini alasan yang lain.
riba dihalalkan karena uang selalu mengalami inflasi setiap hari, maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi. Padahal sebenarnya tanggapan ini menyelisihi apa yang dia katakan. Sebenarnya penyebab terjadinya inflasi itu adalah bunga, bukan penyebab penyebab selalu mengalami inflasi setiap harinya karena keadaan, ya, tidak. Tapi inflasi itu sebab adanya karena adanya bunga. Karena setiap produsen selalu memasukkan bunga yang harus dibayar, ya. Juga uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur, jika tetap berada di tangannya, juga pasti akan ada inflasi, ya. Kalau terus berada di tangan pihak kreditur, pihak bank, selalu ada inflasi terus yang menyebabkan inflasi. Karena uang itu ada terus di tangan siapa? Debitur, ya. Maka inflasi terus akan ada di situ. Terkadang yang terjadi adalah sebaliknya, di mana daya beli sebuah mata uang menguat, namun tidak seorang yang dapat mengatakan bahwa pihak debitur berhak mendapatkan bunga dari uang yang dia pinjam sebagai ganti deflasinya. Bahkan pihak dari kreditur ini tidak akan menerima hal ini, padahal seharusnya keuntungan berimbang dengan kerugian. Ada lagi alasan yang lain dengan teori Hayek, ya, menghalalkan riba dengan teori Hayek. Dia katakan waktu memiliki nilai sebagaimana nilai dimiliki sebuah barang, maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan, ya. Karena alasan waktu, ya, waktu ada nilainya, ya. Karena waktu dia menggunakan waktu, maka untuk membayar jasanya atas waktunya ini. Maka tanggapannya kita jawab, tidak dapat dibenarkan bahwa waktu memiliki nilai sebagai nilai yang dimiliki oleh jasa dan barang. Buktinya seorang yang tidak memiliki jasa dan barang akan tetapi memiliki waktu yang sangat panjang. Dia tidak punya jasa, tidak punya barang, tapi dia punya waktu enggak? Punya waktu. Ya, apakah waktu tersebut memiliki nilai yang harus diberikan imbalan kalau dia enggak, ya, memiliki jasa? Tentu tidak. Akan tetapi waktu yang memiliki nilai, yaitu waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang, ya, berkaitan dengan jasa dan barang. Ada juga yang menggunakan dengan teori Adam Smith, ya, rasio laba umumnya lebih tinggi daripada bunga, ya. Rasio laba atau profit lebih tinggi dari bunga, maka bunga adalah sebagai ganti rugi untuk kreditor atas sebagian laba yang diberikan, yang dipakai oleh debitur. Maka ditanggap riba tidak mungkin merupakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Riba pada hakikatnya merupakan kezaliman terhadap pihak peminjam, ya. Karena pemberi pinjaman hanya mau menerima sebagai laba bila pihak peminjam mendapatkan laba, ya. Akan tetapi jika dia tidak mau menerima sebagian kerugian bila pihak dia tidak mau menerima sebagian kerugian bila pihak pinjaman menderita kerugian. Dan ada juga teori risiko, ya, bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman merupakan ganti rugi berbagai risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Ini juga alasan seperti risiko peminjam tidak dapat melunasi utangnya. Maka tanggapannya, Islam mengakui adanya risiko yang diberikan oleh pemberi pinjaman, akan tetapi risiko tersebut tidaklah memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang, karena bukanlah solusi untuk mencegah risiko.
Ada juga teori Marshall, bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mampunya kreditur menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, dan berbagai alasan. Namun apapun yang mereka lakukan, mereka usaha menghalalkan riba, maka bisa dilihat bahwa apa yang mereka lakukan membawa dampak positif apa negatif? Negatif, dampak buruk terhadap transaksi riba. Di antara dampak riba ada dampak terhadap pribadi. Dampak terhadap pribadi, ini dampak riba secara penelitian yang dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh sebagian ahli kesehatan, ya, seperti Dr. Abdul Aziz Ismail, ahli kesehatan. Beliau mengatakan dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern bahwa riba salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Ya, riba dari peneliti sebagai penyebab penyakit gangguan jantung, karena seorang yang murabi, pelaku riba, dia memiliki sifat tamak terhadap harta, kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahapan sebagai pemuja harta, ya. Padahal roda ekonomi terus berputar, tidak selamanya searah dan teratur. Maka ketika terjadi gonjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung itu terjangkiti kepada yang bermuamalah dengan riba, ya, melanda para murabi, ya, para pelaku riba. Juga seperti tekanan darah tinggi, ya, bahkan stroke bisa mengenai, juga pendarahan otak dan mati mendadak disebabkan riba, ya. Juga seorang murabi yang berniaga dengan riba, jika dia sebagai pemuja harta, dia tidak akan memiliki sifat belas kasihan. Padahal sifat belas kasihan dibutuhkan oleh setiap pribadi. Jadi ini dampak yang pertama pada pribadi, yaitu mendapatkan penyakit jantung. Yang berikutnya, dampak pada kehidupan masyarakat. Dampak riba terhadap kehidupan masyarakat. Di antara ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi satu sama lain, saling mencintai antara individu dan anggota masyarakat. Mereka bagaikan satu tubuh, ya. Bila salah satu organnya sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Kondisi seperti ini tidak mungkin akan tercipta jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktek riba. Tidak akan terjadi, akan adanya kasih sayang, ya. Karena ia tanpa pri kemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap orang masyarakat yang lainnya, ya, ambil hartanya. Dalam Mawsu'ah Iqtisadiyah, ensiklopedia ekonomi, disebutkan riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu, di mana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu, maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjualbelikan, ya. Bila para peminjam pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah, tempat tinggal, lahan untuk menutupi kehidupan pokoknya dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dengan anak-anak mereka,
ya. Maka muncullah tindak kejahatan, pencurian, ya, penodongan, perampokan dan lainnya, semua karena riba, berasal dari riba, bermula dari riba. Demikianlah hilang rasa aman, ketentraman masyarakat tersebut berganti dengan ketakutan, penindasan, tidak jarang ya berakhir dengan pembunuhan ya. Ini dampak riba pada kehidupan masyarakat. Ada juga dampak riba pada ekonomi, terhadap ekonomi. Banyak akibat buruk dari riba yang dijelaskan oleh para ekonomi muslim dan juga non-muslim, juga menjelaskan akan akibat buruk dari riba. Di antaranya, riba merusak sumber daya manusia, ya, merusak SDM. Di antaranya juga riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi, sebagaimana tadi disebutkan. Juga di antaranya riba menjadi penghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Karena suku bunga itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga itu menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan, maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat ya. Juga riba menciptakan kesenjangan sosial ya. Sebagaimana perhitungan matematika bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang yang memberikan modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi ya. Kesenjangan sosial ini diberantas oleh Islam dengan penerapan zakat ya, dan pelarangan riba. Di dalam di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma afa'allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minhum." Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ya. Juga di antara dampak riba pada ekonomi, riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Kita lihat kronologi krisis ini dalam rentang mulai tahun 2002 sampai 2006. Suku bunga riba bank Amerika cukup rendah, sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit. Begitu pula pembagian riba. Kita masuk pada pembagian riba. Pembagian riba itu riba terbagi menjadi dua bagian. Riba terbagi menjadi dua, kedua-duanya haram. Ya, riba yang haram ini, riba yang telah diharamkan oleh syariat, terbagi menjadi dua. Para ulama membagi riba menjadi dua. Yang pertama riba dain. Riba dain, hutang. Dain itu artinya hutang. Dain artinya hutang. Yang kedua riba baya.
jual beli. Baik jual beli. Riba dain ini adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Riba dain atau hutang adalah riba yang dijalankan oleh bangsa Arab jahiliyah yang tadi telah dijelaskan, ya, hutang mengutang dengan faedah, dengan lebih, dengan pengembalian yang lebih, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang dengan tambahan bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telah melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan beri saya tangguh tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar daripada harga yang semula. Riba dain juga dikenal juga dengan riba dalam Al-Quran. Jadi riba dain ini yang dikenal dengan riba di dalam Al-Quran, yang Allah singgung dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, Umar pernah berkata, tarakna tis'ata asyaril halal mukhalafat riba. Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalah yang halal karena khawatir terimbas riba. Mereka saking berhati-hati dalam bermuamalah, ya. Oleh karena itu para ulama menyusun sebuah kaidah penting. Karena masalah riba ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit, ya, dalam Islam. Maka para ulama memberikan sebuah kaidah sebuah patokan, ya, bahwa ini adalah riba. Ya, sebuah kaidah penting ini kita tahu aplikasi riba dengan kaidah ini. Kaidah singkat, kata singkat, kita tahu itu riba. Kaidah singkat itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba, ya. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat itu adalah harta riba. Kaidah ini menjadi patokan. Setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman maka hukumnya riba. Kemudian bentuk-bentuk riba dain. Bentuk-bentuk riba dain diantaranya dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba dain banyak dijumpai diantaranya bunga bank. Ini bentuk riba dain. Bunga bank yaitu imbalan yang dibayar oleh pinjaman atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Maka bank konvensional sebagian besar usahanya tergantung kepada bunga, di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan. Lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada peminjam pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga, peminjam dan penabung, merupakan laba yang diperoleh bank. Maka hukum bunga bank ini telah dijelaskan oleh para ulama
bunga bank yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Berdasarkan kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan, maka pemberian pinjaman ini adalah riba. Jadi sangat jelas ya dalilnya dari Al-Quran, ya, bunga bank ini tidak halal, haram. Namun ada sebagian pihak yang ingin ya membela, mempertahankan bunga bank sehingga mereka menghalalkan riba dengan bunga bank ini dengan dalil-dalil yang mereka buat sendiri. Di antara dalil mereka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda. Kata mereka, kalau ribanya tidak berlipat ganda berarti boleh. Allah katakan jangan makan riba dengan berlipat ganda. Berarti kalau tidak berlipat ganda berarti boleh. Ini menurut orang yang ingin membela bunga bank. Maka tanggapan terhadap mereka, ayat ini turun menjelaskan larangan riba. Di antara bentuk riba jahiliyah yaitu apabila jatuh tempo pelunasan hutang 100 dinar, misalnya peminjam belum mampu melunasi, maka hutang di jadwal baru dia bayar pada tahun depan dengan 200 dinar dan begitu seterusnya. Jadi ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda. Bahkan sebaliknya ayat yang lain telah menjelaskan bahwa riba, seorang yang bertobat dari riba, ia hanya boleh menarik jumlah uang yang ia pinjamkan dan tidak boleh lebih dari itu. Ya, Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya, juga dalam beberapa hadis juga telah dijelaskan bahwa seberapapun keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba. Ini diantara bentuk-bentuk riba. Di antaranya paling inti tadi bunga bank. Juga ada riba dalam jual beli kredit. Ada riba dalam jual beli kredit. Ya. Karena iya, baik. Baik, mungkin kita cukupkan. Namun kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita transaksi utang. Misalkan Anda memberikan utang ke seseorang, tapi tidak ada perjanjian bunga dan segala macam. Namun pinjaman itu memakan waktu lama, bisa sampai 5 tahun lebih gitu. Sedangkan kita di Indonesia faktanya nilai uangnya itu turun kan. Nah ini pemecahannya bagaimana? Apakah kita ikhlas saja nanti misalkan Anda meminjamkan 1 juta, nanti 5 tahun kemudian dibayarnya sih 1 juta juga gitu. Iya. Tapi nilai duitnya sudah jauh lebih tinggi, jauh lebih rendah. Nah itu gimana jalan keluarnya? Yang kedua, sebagian besar kita ini kan mungkin pernah bertransaksi dengan riba. Contoh beli rumah, beli motor, atau beli apapun ya, kulkas juga yang kredit. Nah masalahnya kan sekarang rumah sudah kita miliki nih dengan yang sudah beli dengan riba itu. Ini harus bagaimana pemecahannya gitu? Ya, yang misalkan anak dulu beli rumah dengan kredit nih, KDR. Nah, ini kan sudah lunas nih. Nah, di situ kan di rumah itu ada ribanya gitu.
Nah ini harus bagaimana sikap kita sekarang ini gitu. Baik. Tentang rumah dulu ya, sebelum saya lupa. Rumah itu kalau sudah dibeli dengan cara riba, kemudian sudah dilunasi, kemudian seorang mengetahui bahwa ini riba, muamalah yang haram, ya dia wajib bertobat. Maka ketika dia sudah bertobat, apakah rumah itu menjadi haram? Tidak, sudah menjadi halal baginya, sudah boleh baginya karena sudah bertobat, sudah tahu hukumnya sekarang. Allah katakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian itu modal harta kalian yang sudah kalian pakai ya, buat kalian. Ya, bahkan kalau masih ada sisa uang dari harta riba, itu buat miliknya, ya, untuknya, dan dia tinggalkan yang lainnya, yang selanjutnya. Kalau sekarang kita beli nih, kalau tadi sudah lunas, ini sekarang baru setengah nyicil nih. Dulu belum tahu, sekarang tahu. Belum lunas, 2 tahun lagi baru lunas. Lunasin. Kalau belum lunas dia lunasin. Dia lunasin, ya. Karena harus ditutup, ya. Ditutup karena harta di situ kan sudah bercampur. Sudah bercampur antara harta pokok harga rumah dengan bunga, sudah bercampur, jadi sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Maka dia lunasi dan berhenti. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai pinjaman uang dari 5 tahun lalu ketika harga nilai ekonomi masih rendah, ya, dikembalikan 5 tahun yang akan datang. Maka para ulama tidak pernah memberikan pelarangan hal tersebut. Hal itu dibolehkan saja, akan tetapi kembali kepada pihak yang meminjam, ya, kembali kepada maksud dan tujuannya, untuk apa dia meminjam. Apakah ingin menyusahkan si pemberi pinjaman atau karena memang dia butuhkan, ya, atau tidak ada maksud ingin merugikan, ya, tidak ada maksud ingin merugikan. Kalau ada maksud ingin merugikan, ini nggak boleh, larang, ya, dilarang. Dia ingin merugikan pihak pemberi pinjaman sehingga dia ingin mengembalikan pada 5 tahun yang akan datang, padahal dia mampu kembalikan tahun depan. Ini nggak boleh. Dia wajib kembalikan uangnya 1 tahun depan karena sudah ada. Kalau sudah ada, ya, uangnya, hartanya untuk dia bayar, wajib dibayar tahun depan. Tapi kalau dia nggak bayar sampai 5 tahun karena dengan tujuan ingin merugikan, ini nggak boleh. Ya, tapi hukumnya boleh. Ya, hukum meminjam selama dikembalikan sesuai dengan bilangannya, hal ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Maksud Anda begini, Ustaz. Misalkan si peminjam ini merasa saya sudah 5 tahun pinjam nih, saya ikhlas nih memberikan keuntungan atau lebihnya, itu bagaimana, Ustaz? Misalkan 1 juta, saya yang meminjamkan nggak berharap apa-apa, tapi dia ikhlas, saya bayar kembalikan 1.500.000 misalkan begitu. Nggak boleh. Itu riba. Semua pinjaman yang dia kembalikan dengan lebih, maka ini, ya, tidak boleh, kecuali berupa harta selain harta riba. Selain harta riba. Itu tidak disebutkan di awal. Artinya tadi dia meminjamkan 1 juta, ternyata pas setelah dapat rezeki beliau kembalikan lebih, tapi tidak disyaratkan di awal, itu juga tidak boleh. Tidak boleh, ya, walaupun tidak disyaratkan, ya, dikembalikan lebih tidak boleh, karena al-ibrah yang kita ambil yang dia lebihkan itu dari harta riba. Jadi dengan secara tidak langsung yang meminjamkan dari nilai uangnya rugi, Ustaz. Gimana, Ustaz, itu pemecahannya? Karena 5 tahun yang lalu 1 juta mungkin bisa beli 2 baju, 3 baju. Sekarang mungkin 1 baju aja gitu misalkan. Iya, kerugiannya itu sebenarnya wallahu a'lam, ya, hal itu tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa kita bayar dengan uang kerugiannya. Tapi bisa mungkin kita memberikan dia selain dari harta riba, seperti berupa makanan, minuman dan lainnya, ya.
Karena saya tadi belum jelaskan jenis riba yang kedua. Jenis riba yang kedua adalah riba fadl, riba bay, riba jual beli. Ya, riba jual beli itu seorang dia menukar salah satu dari 6 jenis harta ini. Dia tukar salah satu dari jenis harta ini dengan lebih. Seperti emas dengan emas. Emas 100 gram ditukar dengan emas 110 gram. Ini riba, ya. Walaupun dalam akadnya waktunya sama. Perak tidak boleh lebih pas penukaran. Kurma itu termasuk harta riba. Gandum, syair, yaitu gandum dengan jenis yang murah, dan garam, ya, dengan jenis ukuran yang berbeda. Ini tidak boleh. Ya, 6 jenis barang ini adalah barang yang dalam nas telah dijelaskan dengan sebagai harta riba, ya. Emas, perak, kurma, gandum, syair sejenis gandum, dan garam. Ya, ini kalau kita menukar dengan barang ini harus sama, ya, sekilo, ya, 2 kilo, nggak boleh sekilo sama sekilo 100 gram, ya, tapi harus sama. Dan para ulama mengkiaskan emas dan perak pada uang ini harus sama. Kita tukar uang 100.000 mau ditukar recehan, tukarannya harus sama. Kalau kurang dari itu maka riba. Seperti yang sebagian tukar uang 100.000 perak, dia dapat hanya 99.000 dari recehan. Ini riba, ya. Itu demikian, Pak. Allah alam. Ada lagi yang ditanyakan terakhir? Ya. Ya. Riba arti riba menurut hadis itu apa sebenarnya, Ustaz? Menurut hadis, arti riba menurut hadis tadi sudah jelaskan juga, ya. Tadi kan dibilang setiap pinjaman yang menyebabkan keuntungan. Itu kalau tadi saya nukil itu bukan hadis. Bukan hadis. Nah, menurut hadis itu apa? Menurut hadis disebutkan di dalam hadis ada 2 macam riba. Dalam hadis telah menjelaskan tentang riba tadi, riba hutang, ya. Sudah jelaskan dalam hadis tentang riba hutang pada hadis yang tadi itu, dan ayat-ayat riba hutang tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, riba jahiliyah maudhu, riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah saat itu kan riba hutang. Riba jahiliyah yang 10 dibayar dengan 11. Riba al-jahiliyah maudhu, kata Rasulullah SAW, riba jahiliyah telah dihapuskan hukumnya. Wa awal riba abaw ribana ribal abbas, dan riba pertama yang menghapuskan riba, yang dihapuskan atau yang aku hapuskan hukumnya, ya, adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Karena saat itu Abbas bin Abdul Muttalib menerapkan riba hutang ini. Riba hutang memberikan 10 keping uang dengan dibayar 11 keping, atau seorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan belum dilunasi maka ditangguhkan dengan nilai lebih. Atau seorang memberikan pinjaman modal usaha, ya, setiap bulannya dia mendapatkan bunga 2 keping emas. Atau seorang memberikan barang dengan cara tidak tunai, bila belum dia lunasi maka dia bayar denda keterlambatan. Ini riba yang ada di masyarakat jahiliyah saat itu. Itu nama riba hutang yang telah dijelaskan dalam hadis tadi. Juga ada riba yang kedua, riba al-bay, riba fadl, riba al-bay atau riba fadl. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab", emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, yakni gandum dengan gandum, wasyairu bis syair,
dan gandum yang dengan harga yang murah dengan gandum semisalnya, wat tamru bit tamr, dan kurma dengan kurma, wal milhu bil milh, dan garam dengan garam, mislan bi mislin, jika ditukar dengan harusnya sama ukurannya. Kata Rasulullah SAW, harusnya sama ukurannya dan takarannya serta tunai, ya, sawaan bisawa, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai, ya. Jadi selain dari barang-barang ini itu boleh, ya, ditukar dengan cara lebih, ya. Tapi kalau barang-barang yang disebutkan tadi dari 6 jenis ini dan termasuk dikiaskan kepada uang, ya, karena uang itu dikiaskan kepada emas dan perak, jika nilainya sama, ini boleh ditukar. Dan ini juga berdasarkan ijma, kesepakatan, ya, ulama. Jadi dua hadis ini cukup menjelaskan dua jenis riba tadi, ya Pak. Jadi tadi Pak Ustadz bilang kan ada sahabat yang Nabi bilang bahwa dia minjem 10, Iya. Itu 10% kurang lebih Ustadz, ya. Iya. Ya, berarti kalau kurang dari 10% boleh? Tidak. Enggak, benar. Ya. Kalau dari kata-kata itu kan. Iya. Tadi sudah dijawab Pak di awal. Bapak dengar nggak? 9%. Sudah dijawab di awal karena, iya. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis tadi, sudah dijelaskan tadi tentang jelaskan tadi tanggapan para yang menghalalkan riba, la ta'kulu riba dha'fan mudhafa. Jangan makan riba dengan berlipat ganda. Ya. Bukan berarti yang tidak karena Allah sedang menanggapi keadaan di masa jahiliyah saat itu, ya, yang mana mereka saat itu makan riba dengan berlipat ganda. Ya, pada saat itu mereka makan riba dengan ganda. Namun di dalam hadis lain telah sudah menyebutkan bahwa riba walaupun sedikit, ya, itu nggak boleh karena Al-Quran tadi sudah menjelaskan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, bagi kalian modal harta kalian. Namun tidak boleh kita mengambil lagi yang berikutnya, ya, disebutkan tadi. Iya. Itu tadi di dalam hal rumahnya. Sebentar, saya masih. Iya. Ada waktu perang Badar dengan kaum Quraisy berhadapan. Iya. Dan kaum muslimin yang meninggal itu satu tahun. Kenapa? Apa? Di sini di dalam Al-Quran dan kemudian kenapa mereka berlomba-lomba untuk masuk saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah ini. Baik, tadi ulangi Pak sedikit. Kenapa? Kenapa disebut mati syahid? Itu kan dia terbunuh. Iya. Kalau orang kenapa mereka mendapat gelar mati syahid? Mereka mendapat gelar mati syahid karena mereka berkorban di jalan Allah. Mereka berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka meninggal dan mereka syahid. Syahid itu sebagai saksi-saksi Allah. Saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena benar kalau mati syahid itu mereka waktu meninggal itu tidak perlu dikafani lagi. Iya benar. Karena perangnya itu langsung dia dimakamkan dengan pakaiannya. Karena mereka kata Allah ahya, sebenarnya mereka itu orang hidup, bukan orang mati. Ya, janganlah Allah katakan la taqulu liman qatala fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang yang mati di jalan Allah mayit.
akan tetapi mereka ahya inda rabbi, mereka orang hidup di sisi Allah. Malah orang hidup itu kalau mereka tidak dikafani, mereka dikuburkan secara ya, hidup di mana? Di alam yang berbeda ya. Bukan yang alam nyata ini ya, hidup di alam yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan ya. Nanti kalau ada yang ingin dilanjutkan, kita lanjutkan di majelis ya, minum ya. Setelah ini makan minum. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan 11. Iya. Jadi kalau saya tangkap bahwa